Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Arisa Putra Rejiman, NIM 2018 31131 dari jurusan S1 Teknik Informatika, Fakultas Institut Teknologi PLN Jakarta Barat, akan melaksanakan UAS semester genap yang diajar oleh Pak Hendra Jatnika dalam matkul perancangan basis data. Di perancangan basis data ini, kita diperbolehkan untuk menggunakan akun Microsoft masing-masing. Ujian dikerjakan dengan batas akhir upload sesuai assignment. Jawaban ujian dibuat dalam bentuk format video. Nama file jawaban UAS, NIM, _nama, _UAS, _PBD, _kelas. Isi dan narasi jawaban video atau identik dengan mahasiswa lain berpengaruh kepada penilaian. Tidak sesuai ketentuan dan petunjuk soal berpengaruh pada penilaian juga. Soal yang diusung di sini yaitu setelah Anda memahami penjelasan soal UAS, buatlah simulasi kasus perancangan basis data dan presentasikan ke dalam satu file video dengan ketentuan 1. Perkenalan biodata diri mahasiswa, mata kuliah dan nama dosen. Yang kedua, judul dan penjelasan kasus. Rancangan ERD yang saya gunakan rancangan ERD-nya itu tentang apotik. Yang kedua itu rancangan normalisasi tabel minim 3NF mulai dari 1NF, 2NF sampai 3NF. Yang ketiga contoh implementasi DDL, DML, dan DCL. Materi yang dijelaskan harus jelas dari penjelasan kasus, konsep, perancangan, sampai dengan contoh implementasi bahasa basis data. Yang keempat, wajib ada muka secara aktif, terlihat menerangkan presentasi tersebut. Wajib terdapat slide yang dijelaskan. Durasi video disesuaikan dengan penjelasan kasus masing-masing minimal 15 menit. Link video ditautkan dalam assessment dan dipublikasikan video harus dapat didownload dosen. Ada pula catatan dari Pak Hendra Jatnika. Tidak melakukan plagiat kasus dan penyelesaian dari sumber manapun. Dosen akan melakukan pengecekan internet ataupun setiap mahasiswa. Yang kedua, jawaban UAS tidak sesuai dengan tugas sebelumnya dinyatakan tidak ikut ujian atau nilai 0. Ini perkenalan dari saya, perkenalan biodata diri dari saya. Mohon maaf jika ngomongnya masih bertele-tele, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video penjelasan per slide dari tugas saya akan saya gabungkan dengan video biodata ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Noval Arisa Putra Harjiman, NIM 2018 31131 dari mata kuliah perancangan basis data kelas D, ingin menjelaskan tentang UAS yang dipresentasikan.
Adapun yang dijelaskan itu rancangan ERD, rancangan normalisasi, rancangan normalisasi tabel min3NF, dan contoh implementasi DDL, DML, sama DCL. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya guys. Yang saya ambil di sini ERD-nya tentang apotik. Nah, di sini di ERD apotik ini berbentuk diagram ini. Ada obat, penjualan, menjual, user, dan detail transaksi. Di masing-masing tabel ini ada nama obat. Di dalam obat itu ada nama obat, kode obat, satuan, stok obat, harga jual obat, sama harga beli obat. Nah, di tabel penjualan itu ada item, faktur, tanggal, dibayar, kode user, kembali, sama total. Ada juga di detail transaksi. Di detail transaksi ada harga, ada faktur, ada kode obat, jumlah, dan subtotal. Di user ada nama user, status, pas user, dan status. Gambar di atas menggambarkan data yang merujuk pada basis data, bukan proses transaksi, di mana setiap tabel memiliki field lainnya. Tabel obat, user, dan transaksi saling berhubungan dalam proses penjualan, di mana tabel detail transaksi berisi proses penjualan sesuai dengan nama faktor, kode obat, harga, jumlah obat yang dibeli, serta jumlah pembelian obat yang dilakukan oleh pelanggan. Penjelasan kedua, normalisasi tabel tidak normal. Di dalam tabel ini, data atau field masih belum berada di tabel yang sebenarnya. Field tersebut akan menjadi atribut di setiap tabel sesuai dengan basis datanya. Adapun tabel normalisasi pertama, aplikasi penjualan. Kode user, nama user, pas user, status, kode obat, nama obat, satuan, harga beli, harga jual, jumlah stok, harga, jumlah, dan subtotal. Yang kedua, normalisasi pertama setelah yang tadi belum dinormalisasikan tabelnya. Nah, yang pertama ini sudah dinormalisasikan tabelnya. Pada normalisasi pertama, field yang belum normal telah masuk dalam tabel sesuai dengan kebutuhannya sebagai basis data. Tabel user ini berisi atribut kode user, nama user, password user, serta status user yang menjadi database, di mana atribut kode user sebagai primary key. Ini contoh tabel normalisasi kedua tabel user. Nama fieldnya terdiri dari kode user, nama user, pas user, dan status. Ada juga tipenya tergabung jadi teks. Ada juga size-nya itu ada yang 10, ada yang 20, ada yang 10, dan ada yang 15. Keterangannya termasuk primary key. Yang ketiga, tabel obat. Tabel obat ini berisi atribut kode obat, nama obat, satuan, harga beli, harga jual, serta jumlah stok yang menjadi database dari program penjualan tersebut.
di mana atribut kode obat sebagai kunci utamanya primary key. Ada lagi tabel normalisasi kedua, tabel obat. Terdiri dari nama field, kode obat, nama obat, harga beli, harga jual, satuan, dan jumlah stok. Tipenya itu terdiri dari teks, number, adapun size-nya pun berbeda-beda, 10, 35, 10, 11, ada yang 10 lagi. Keterangannya juga termasuk primary key. Adapun tabel penjualan. Tabel penjualan ini berisi atribut faktur, tanggal, item, total, dibayar, kembali, serta kode user yang menjadi database, di mana atribut faktur sebagai kunci utamanya yaitu primary key. Tabel normalisasi kedua, tabel penjualan, terdiri dari nama field, faktur, tanggal, item, total, dibayar, kembali, dan kode user. Tipenya text, date atau time, number, dan text. Size-nya ada yang 10, ada yang integer, ada yang long integer. Keterangannya tetap sama, primary key. Tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi ini berisi atribut faktur, kode obat, nama obat, harga jual, serta subtotal yang menjadi database, di mana atribut faktur dan subtotal sebagai kunci tamu atau foreign key. Tabelnya terdiri dari nama field, faktur, kode obat, nama obat, harga jual, dan subtotal. Tipenya itu text dan number. Size-nya itu bermacam-macam, ada yang 10, 13, 30, dan long integer. Keterangannya berbeda, sekarang menjadi foreign key. Normalisasi kedua. Pada tahap ini, setiap tabel terhubung dengan tabel lainnya dengan melakukan relasi terhadap atribut yang menjadi primary key ke atribut yang sejenis, sehingga atribut tersebut menjadi foreign key. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar yang berikut ini. Ada TBL penjualan, faktur, tanggal, item, total, dibayar, kembali, dan kode user. Ada juga faktur, kode obat, harga, jumlah, subtotal. Ada juga yang TBL obat, kode obat, nama obat, satuan, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Di TB user, TBL user, kode user, nama user, pas user, dan status. Yang ketiga, normalisasi terakhir, total pembeli. Ada juga tabel pembeli. Di tabel pembeli ini ada field, nomor nota, nama, total. Tipenya itu bermacam-macam, ada yang voucher dan number. Size-nya itu S, 25, dan 9. Indeksnya tetap primary key. Ada juga tabel obat, ada juga tabel karyawan, ada juga tabel banyak, tabel login, dan tabel stok. Adapun penjelasan yang ketiga tentang DDL, DML, dan DCL. Di DDL ini, data definition language ini adalah sebuah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL antara lain adalah create. Create itu fungsinya comment. Create ini berfungsi untuk membuat sebuah database ataupun membuat sebuah tabel yang berada di dalam database. Sintaks
create database, nama database. Parameternya contoh create database apotik. Penjelasan perintah create di atas akan membuat sebuah database dengan nama apotik. Yang kedua ada show. Yang ketiga ada use. Yang keempat ada alter. Yang kelima ada drop. Itu dari bagian DDL atau data definition language. Adapun yang kedua yaitu DML, data manipulation language. Data manipulation language atau DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup apa saja sih? Yang pertama, pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query. Yang kedua, ada penyisipan atau penambahan data baru ke database. Yang ketiga, ada penghapusan data dari database. Yang keempat, ada pengubahan data pada database. Dan yang kelima, beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL antara lain select. Fungsi comment select ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu di sini. Tidak hanya menampilkan data dari sebuah tabel saja, tetapi juga untuk menampilkan suatu ekspresi seperti menampilkan hanya field yang memiliki kategori suplemen saja. Sintaksnya select from nama tabel. Parameternya from, order by, where, dan lain-lain. Contoh select from obat. Penjelasan perintah di atas akan menampilkan semua isi pada tabel obat. Adapun yang kedua DESC. DESC ini berfungsi untuk menampilkan struktur tabel yang telah dibuat, apa saja field yang dibuat, tipe data dari field tersebut, dan primary key akan terlihat di sini. Ada juga yang ketiga insert into. Fungsinya untuk menambahkan data atau record dalam suatu tabel yang telah dibuat. Yang keempat ada update, berfungsi untuk merubah atau memperbarui data yang telah ada di dalam tabel. Yang kelima ada delete from. Delete from ini berfungsi untuk menghapus record yang ada pada sebuah tabel. Yang keenam ada explain. Explain ini memiliki fungsi yang sama seperti DESC, yaitu berfungsi untuk menampilkan struktur tabel yang telah dibuat, seperti nama field, tipe data dari field tersebut, dan primary key-nya. Yang ke-8 ada select count. Select count ini berfungsi menampilkan jumlah record yang ada dalam suatu tabel. Ada juga select max. Ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi pada sebuah field di tabel. Yang ke-10 ada select min. Select min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah pada sebuah field di tabel. Yang ketiga, DCL atau Data Control Language. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses user MySQL, baik terhadap server, database, tabel maupun field. Perintah SQL ini yang termasuk dalam DCL antara lain ada grant. Grant ini perintahnya digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator atau pemilik utama server kepada user atau pengguna biasa. Hak akses tersebut berupa hak membuat create, mengambil select, menghapus delete, mengubah update, dan hak khusus berkenaan dengan sistem database-nya. Sintaks grant privilege on TB name to user. Contoh grant select, update, insert, delete on perpustakaan buku to Ali localhost.
Revoke, perintah ini memiliki kegunaan terbalik dengan grant, yaitu untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator. Yang kedua ada sintaks, revoke privilege on TB name from user. Contoh, revoke select, update, insert, delete on perpustakaan buku from Ali localhost. Sekian penjelasan dari UAS perancangan basis data yang didoseni oleh Pak Hendra Jatnika. Dari saya sendiri, Naufal Arisa Putra Arjiman, ingin memohon maaf jika banyak salah kata atau banyak ucapan yang kurang jelas. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.